Pembahasan tentang sosok Nika masih menjadi pembicaraan yang sangat hangat di kalangan penggemar One Piece. Setelah rilisnya di chapter 1044, sosok Nika kian menggemparkan dunia One Piece. Selama ini, Nika dikenal dengan sebutan Dewa Matahari yang berperan besar dalam membebaskan para budak di masa lalu. Sosok Nika pertama kali disebut oleh Hushu saat dia bertarung melawan Jinbe di Onigashima. Dan pada chapter 1044, Gorosei menuturkan bahwa buah iblis Gomu Gomu no Mi aslinya adalah buah iblis Hito Hito no Mi model Nika. Buah iblis ini sangat menarik karena Nika mempunyai jalan pikirannya sendiri dan memberi penggunanya kemampuan karet. Selain itu, kekuatan Nika akan menjadi lebih kuat setelah mencapai tahap awakening. Selain menyimpan kekuatan yang sangat hebat, sosok Nika memiliki sifat yang sangat unik. Kemanapun dia pergi, dia akan membuat orang-orang di sekelilingnya tertawa. Mungkin kebanyakan dari kita belum menemukan satupun informasi kan tentang Nika sebagai Dewa Matahari dalam berbagai mitologi dunia. Dan hal itu cukup menarik untuk dijadikan bahan diskusi karena kemungkinan besar sosok Nika terinspirasi dari berbagai sumber dan referensi yang dijadikan satu oleh Eiichiro Oda. Maka dari itu, kali ini kita akan mengulas berbagai referensi tentang Nika dan mitologi Dewa Matahari dari berbagai belahan dunia. Dalam beberapa bahasa, khususnya bahasa Yunani, kata Nika memiliki arti yang sangat menarik, yaitu kemenangan. Kemungkinan besar, nama Nika dalam cerita One Piece diambil dari bahasa tersebut. Hal itu sangat cocok dengan sosok Nika yang sangat kuat dan dianggap sebagai dewa karena dia adalah simbol kemenangan, khususnya kemenangan para budak atau siapapun yang tertindas. Dalam mitologi Yunani, ada satu sosok bernama Nike yang dikenal sebagai Dewi Kemenangan. Dewi tersebut identik dengan sayap, bunga, dan sendal emas. Jika kita kaitkan dengan cerita One Piece, sosok Dewi Nike sangat identik dengan Luffy yang memakai sendal jepit dalam bertarung. Jadi, ada kemungkinan besar sosok Dewi Nike termasuk salah satu referensi utama Oda dalam menciptakan karakter Nika. Jika sebelumnya kita membahas asal-usul nama Nika, kali ini kita mencoba untuk mengulas tentang sosok Dewa Matahari yang kemungkinan menjadi referensi Oda terkait karakter Nika. Di negara Brazil, ada sosok Mary yang dikenal sebagai pahlawan dan Dewa Matahari dalam cerita legenda penduduk Bororo. Sejauh ini informasi tentang sosok Mary cukup minim di internet sehingga kita belum bisa mengeksplorasi jauh tentang sosok itu. Namun selain Mary, ada satu lagi Dewa Matahari bernama Kuat yang dipercaya oleh penduduk Mamaurian, suku Indian Amazon yang tinggal di wilayah Brazil. Legenda itu menceritakan bahwa dunia dikuasai oleh para burung yang menutupi seluruh langit hingga gelap. Dan hal itu membuat semua orang hidup dalam ketakutan. Kuat bersama saudaranya yang bernama Iai melawan raja burung bernama Urubutsin yang menjadi penguasa. Setelah diserang oleh kedua pahlawan Mamarian itu, Urubutsin yang tak berdaya pun membuat kesepakatan dengan mereka berdua. Urubutsin bersedia mengembalikan cahaya matahari kepada semua orang dan sejak saat itu, Kuat direpresentasikan sebagai matahari sedangkan Iai dilambangkan sebagai bulan. Legenda tentang sosok Kuat tersebut cukup menarik untuk kita karena jika legenda itu dikaitkan dengan cerita One Piece, cerita dari legenda itu bisa saja menginspirasi Oda. Seperti yang kita tahu, banyak karakter One Piece yang percaya bahwa fajar akan tiba. Hal itu merupakan sebuah metafora yang sangat menarik karena kita bisa menganggap dunia One Piece saat ini ibarat malam yang sangat gelap karena dunia dikuasai oleh orang yang salah. Selain itu, sosok Kuat dan Iai mirip banget dengan Luffy yang mempunyai kekuatan Dewa Matahari dan Kurohige yang memiliki kekuatan kegelapan. Mungkinkah mereka berdua suatu saat akan bersatu melawan musuh yang sama seperti kasus Kuat dan Iai melawan Urubutsin? Apalagi seperti yang dibilang Oda, Brazil adalah negara asalnya Luffy jika dia berasal dari dunia nyata. Jadi, sosok Nika kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan mitologi tersebut.
Selain dari mitologi Brazil, masih ada sosok dewa matahari yang terkenal dari belahan dunia, khususnya dalam mitologi Mesir kuno dan Jepang. Dalam kultur masyarakat Mesir kuno, mereka memiliki dewa matahari yang bernama Ra. Mereka percaya bahwa Ra adalah penguasa dari langit, bumi, dan dunia bawah. Meskipun kemungkinannya cukup kecil, sosok Ra mungkin bisa menjadi referensi tentang kekuatan sosok Nika. Selain Ra, masih ada dewa matahari terkenal di Jepang yang dikenal dengan sebutan Amaterasu Omikami yang dipercaya oleh penganut agama Shinto. Sebagai dewa matahari, Amaterasu dipercaya memiliki kekuatan yang sangat penting bagi dunia. Ketika Amaterasu bersembunyi di dalam gua, dunia pun jatuh dalam kekacauan. Mengingat Oda tinggal dan tumbuh dalam kultur masyarakat Jepang, bukan hal yang tidak mungkin jika dia menjadikan sosok Amaterasu sebagai referensi untuk sosok Nika. Jika kita kaitkan cerita Amaterasu dengan cerita One Piece, ada satu benang merah yang cukup menarik. Dengan tidak adanya Nika di dunia, seluruh dunia dan lautan di One Piece menjadi kacau balau, seperti saat Amaterasu bersembunyi di gua. Maka itu kehadiran Nika merupakan kabar yang bagus karena dia bisa membawa kembali perdamaian kepada dunia, selaras dengan ucapan para karakter penting seperti Oden yang percaya bahwa Fajar akan tiba. Nika ibarat fajar atau matahari yang telah ditunggu oleh orang-orang sejak lama. Satu lagi sosok dalam mitologi yang kemungkinan menjadi inspirasi Oda dalam menciptakan Nika, yaitu sosok Neza yang berasal dari mitologi Tiongkok yang dianggap sebagai dewa pelindung. Salah satu cerita yang paling populer dari Neza adalah kisahnya yang berhasil menaklukkan lautan. Kisah mitologi Neza mirip banget dengan sosok Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut dan menjadi orang yang paling bebas di lautan. Dan untuk mencapai impian itu, dia harus menaklukkan musuh-musuhnya yang sangat kuat dan mencapai pulau terakhir, Laftel. Selain itu, desain gear 5th Luffy sekilas mirip dengan sosok Neza. Sejujurnya, pembahasan tentang sosok Nika merupakan hal yang sangat kompleks dan membuat pusing kepala karena kita tidak pernah tahu isi kepala Oda Sensei yang sangat jenius dan berwawasan luas. Sosok Nika kemungkinan besar adalah kombinasi atau gabungan dari berbagai mitologi yang dijadikan satu oleh Oda. Bisa jadi Oda menggunakan referensi dari mitologi yang sudah kita jelaskan di atas, dan bisa jadi tidak. Kita di sini hanya mencoba menyampaikan opini berdasarkan informasi yang ada di internet. Yang jelas, kekuatan Dewa Matahari alias Nika tentu saja sangat menakutkan. Dalam chapter 1044 dijelaskan pula bahwa pengguna buah iblis Nika mampu bertarung dengan cara apapun yang mereka mau. Hal itu bisa jadi indikasi kuat bahwa kekuatan Nika bisa saja tidak hanya terbatas pada satu kemampuan, melainkan lebih dari satu dan mungkin saja tidak terbatas. Seandainya Nika memiliki kekuatan semua dewa matahari dari berbagai mitologi di seluruh dunia, hal itu sungguh gila dan sangat menarik untuk dinanti. Ya, kita tunggu saja kejutan dari Oda di chapter-chapter selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir bosku, dan sampai jumpa di video selanjutnya.